Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran PKN tentang nilai-nilai Pancasila. Oh iya, sebelum belajar silahkan berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sudah lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini kalian dapat mengetahui contoh dari pengaplikasian dari nilai-nilai Pancasila. Kedua, kalian dapat memahami makna-makna dari Pancasila. Nah, masih ingat kan bunyi Pancasila yang biasa kalian bacakan di hari Senin, yang kalian ikuti ketika kepala sekolah membacakannya? Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini bunyi dari sila dan lambang-lambangnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab rantai. Persatuan Indonesia pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kepala banteng. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu padi dan kapas. Oke, jadi nanti lambang dan bunyi Pancasilanya harus dihafalkan ya. Nah, di sini kita akan membahas, pada pertemuan ini kita akan membahas nilai dan makna sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Oke, pertama nilai sila ke-1 Pancasila, yaitu yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, antara lain: pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi. Ketiga, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain dan kerukunan antar umat beragama. Jadi sila ke-1 ini kita mengakui bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Jadi sila ke-1 ini mengajarkan tauhid. Kalau kita umat Islam itu mengajarkan tauhid. Nah, kemudian itu toleransi. Jadi toleransi itu bukan hanya terhadap orang yang berbeda agama, tapi terhadap misalnya temannya kita yang sedang sholat, itu kita harus bersikap toleransi. Toleransi itu bagaimana? Tidak mengganggunya ketika sholat. Misalnya di sekolah, kalau ada temannya lagi sholat sunnah di masjid, berarti kita yang lain tuh harus diam, tidak boleh berisik, tidak boleh lari-larian, karena nanti mengganggu teman yang sholat. Begitu juga di rumah, ada saudara kita yang sholat, kita misalnya sudah selesai sholat, ada saudara kita sholat, kita tidak boleh berisik atau tidak boleh mengganggunya. Itu sikap toleransi terhadap sesama umat beragama, sesama muslim. Nah, kemudian ketiga itu penghormatan kepada agama. Nah, jadi dalam agama kita itu sudah ada dalam surah Al-Kafirun, yang terakhir, ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Nah, di situ untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sama dengan nilai dalam sila ke-1 ya, penghormatan kepada agama lain. Jadi untukmu agamamu, jadi kita tidak mengikuti agama orang lain, dan orang lain kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Seperti itu. Jadi simbolnya adalah bintang. Oke, lanjut. Makna sila ke-1 Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Ya, ini jelas. Kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. Seperti kita di agama Islam, kita itu fondasinya itu harus sholat, puasa, yang termasuk dalam rukun Islam ya. Kemudian yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nah, ini ternyata kita misalnya negara juga melindungi warganya. Jadi pemerintah itu berhak melindungi jika ada agama lain yang misalnya lagi sholat diganggu sama agama yang lain.
seperti ada kasus di mana ya, di Papua atau di mana itu, kasus pembakaran masjid, orang yang sholat, sebenarnya itu ada hukumannya karena itu dilindungi sama negara. Nah, kemudian keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari pedoman aliran sesat. Nah, jadi ini negara menjamin kemurnian. Jadi dalam agama itu harus murni, tidak ada aliran-aliran sesat. Contohnya Islam, ada Islam ini, aliran ini. Sebenarnya Islam itu satu ya, tidak ada aliran-aliran apapun. Nah, itu sebenarnya yang menjamin itu, bahwa itu agama itu murni, itu adalah negara. Seharusnya itu negara juga menjamin itu. Nah, kita lanjut. Itu yang sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang nilai sila kedua Pancasila, yang simbolnya itu adalah rantai. Bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain: 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. 5. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus ada saling menghargai, tidak saling mengejek, tidak saling membeda-bedakan, yaitu ya, selalu mengutamakan perdamaian, tidak berselisih, tidak bertengkar. Itu semua pengaplikasian dari sila kedua Pancasila. Nah, maknanya yaitu: pertama, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi tidak boleh saling membeda-bedakan, saya tidak mau berteman dengan dia karena dia begini, dia pendek, dia ini. Tidak boleh ya. Jadi semuanya itu, karena di mata Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu kita sama. Yang hanya membedakan itu amal ibadah kita. Jadi semuanya sama, tidak ada karena dia fisiknya begini kita tidak mau berteman. Tidak, kita tidak mau bergaul dengan dia. Nah, itu termasuk makna sila kedua Pancasila. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi misalnya di suatu daerah terjadi bencana, kita misalnya mau penggalangan dana, jadi itu semuanya kegiatan-kegiatan sosial ya, membagi-bagikan makanan, itu semua kegiatan sosial. Adil, bersikap adil kepada teman, kepada orang lain, kepada saudara. Di rumah kita harus adil kepada adik kita, saudara kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi makna dan nilai dari sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Sekarang tugas kalian itu kerjakan tugas di buku kalian halaman 25 sampai 26. Petunjuk pengerjaannya: pertama, amatilah gambar-gambar yang terdapat pada halaman 25 sampai 26. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, silahkan kalian isi tabel yang terdapat pada halaman 26. Tabel diisi dengan nomor gambar yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua. Contohnya seperti ini. Misalnya, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 itu apa? Gambar nomor berapa? Tulis. Terus perilaku yang sesuai dengan sila kedua apa? Jadi jawabannya ditulis di buku tulisnya ya. Jadi kalau sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya itu bagaimana? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang gambar menunjukkan sila kedua itu yang mana? Jadi gitu ya. Selamat mengerjakan soleh-solehah. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan langsung WA ke Ustazah ya. Pengerjaan tugasnya ketika selesai menonton video ini atau di jam pelajaran PKN, silahkan dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, langsung difoto, tulis nama di bukunya, difoto, dikirim ke Ustazah. Langsung Ustazah periksa nanti ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa berdoa sesudah belajar ya.